Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah dan istiqamah teguh menjadi orang yang tabah menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah melakukan analisa. Beberapa orang banyak mengeluh kepada beliau, "Ya Imam, ya Syekh, saya mohon arahan supaya saya bisa istiqomah. Kadang-kadang saya suka berbuat kebaikan, tapi di tengah jalan saya suka terpeleset. Kadang-kadang masih suka dengan kemaksiatan. Suka orang baik, suka orang soleh, tapi kadang-kadang saya masih suka maksiat juga. Saya mau istiqomah. Apa kiat-kiat untuk bisa mendapatkan istiqomah?" Beliau menjawab, seseorang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, berat melaksanakan ibadah amal soleh, itu ada banyak sebab, tapi ada 4 sebab utama dan ada 4 obat utama. Sehingga apabila kita istiqomah menjauhi 4 sebab ini dan kita istiqomah menjalani 4 sebab utama ini, insya Allah kita akan istiqomah meninggal dunia dalam keadaan Islam, husnul khatimah, terus mendapatkan implementasi daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan. Itu akan kita dapatkan. Apa 4 tersebut? Yang pertama adalah al-ilmun nafi'. Kalau kita mau istiqomah, tidak melengsang-melengsong, tidak ngaco kanan kiri, terus lempeng istiqomah, yang pertama adalah obati diri kita, berikan selalu asupan ilmu yang bermanfaat. Salah satu sebab seseorang bisa istiqamah adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Tekuni majelis ilmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mendengar di masjid ini ada kajian majelis ilmu, paksakan hadir. Apalagi kalau ada yang rutin setiap hari Ahad, setiap hari Isnin, usahakan hadir. Karena ilmu itu akan menjadi pupuk yang paling kuat untuk kita istiqamah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Tapi ingat, tidak sembarang ilmu. Karenanya jangan sembarangan hadir di majelis ilmu. Jangan sembarangan menimba ilmu, mendengarkan ceramah, menonton tausiah, jangan. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iblis sekalipun itu bukan orang sembarangan. Iblis ini berilmu, Pak Bu. Jadi kalau kita cuma melihat orang dari gelarnya, melihat orang dari pandainya ceramah, hebatnya meriwayatkan sesuatu, iblis jauh lebih hebat. Sebab umat sesat adalah karena salah menimba ilmu atau menimba ilmu dari orang yang tidak tepat. Nah, maka kita harus garis bawahi ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar ilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Satu, sebenarnya panjang ini kalau mau dibahas, tapi setidaknya ini menjadi global, pembahasan global. Satu, orang yang hendak kita jadikan guru panutan dalam agama, yang kita mau serap ilmunya, kita tengok dulu dia. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan ilmu adalah bagian vital dalam agama. Maka sebelum kalian menimba ilmu, lihat teliti dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yang pertama adalah usahakan orang tersebut memiliki sanad, mata rantai yang jelas yang bersambung sampai ke Rasulullah. Selama guru kita ini memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah, insya Allah dijamin tidak akan sesat. Itu yang pertama, obat untuk kita istiqamah, nutrisi untuk kita istiqamah. Yang pertama adalah cari ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya dari sumber yang jelas. Jangan tertipu dengan pangkat, titel, jebolan alumni ini dan itu. Jangan tertipu dengan itu semua. Ya, jangan tertipu dengan itu semua. Betul-betul teliti, perhatikan orang. Hati kita tidak bisa dibohongi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ya Allah, tunjukkan saya orang yang baik, jauhkan saya dari orang yang buruk. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa istiqamah, obat yang paling efektif adalah tarkus syubuhati minal at'imah. Jaga
hanya memakan makanan yang halal dan jangan memakan atau minum yang syubhat, apalagi haram. Tinggalkan itu jauh-jauh. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, man akal al-halal ata'at jawarihuhu sya'am abah. Siapa orang makan halal, anggota tubuhnya mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, akan bergerak enteng untuk kebaikan, taat. Mau tidak mau. Pasti energi kita, darah dan daging kita ini tumbuh dari asupan makanan. Kalau makanannya baik, pasti dia klop dengan masjid, klop dengan majlis ilmu, ya, nyambung, sinkron dengan hal-hal kebaikan yang positif. Waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba alima am lam ya'lam. Siapa yang makan haram, mau tidak mau, sadar tidak sadar, anggota tubuhnya ini hanya enteng berbuat maksiat. Abal mal an yakhruj illa min haitsu yadkhul. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, harta itu pasti akan tersalurkan sesuai dia masuknya dari mana. Masuknya yang haram, pasti tersalurkan ke yang haram. Pasti itu. Ya. Jadi yang kedua itu sangat penting. Perhatikan makanan kita, jangan sembarangan makan. Tapi kalau di Sumatera Barat insya Allah aman. Hanya saja cara menghasilkannya. Hati-hati dengan rentenir, hati-hati dengan riba, hati-hati dengan hal-hal yang syubhat. Dan kita tidak bisa memahami syubhat dengan detail kecuali di majlis ilmu. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan kepada guru. Minta bimbingan dan tuntunan kepada guru kita. Yang ketiga, supaya kita bisa istiqamah, menjauhkan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, adalah dengan zikrul maut fi kulli hin, mengingat mati setiap saat. Jadi anggaplah setiap hari itu terakhir. Bagaimana kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau dapat bocoran rahasia dari alam gaib, hari ini adalah umur terakhir kita? Bagaimana kira-kira? Salat subuh kita besok itu salat terakhir. Besok adalah hari Asyura terakhir kita. Besok adalah kita berjumpa terakhir dengan keluarga kita. Besok adalah kita berjumpa terakhir dengan teman-teman kita. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda dapat rahasia itu dari alam gaib? Jadi kenapa kita masih berani maksiat kepada Allah? Karena kita menganggap bisa tobat besok. Masih lupa dengan kematian, masih mengundur-undur. Tulul amal. Obatnya adalah anggaplah setiap hari terakhir. Ya. Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Sayyidina Umar, pernah mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kamu masih hidup di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Jangan menghayal hidup sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah, dan sebaliknya. Di samping itu tetap kita memupuk harapan tetap. Saya punya harapan, saya punya niat ingin membangun pesantren, ingin membangun ini, terus berjalan. Kalau niat kita baik, nanti anak kita akan meneruskan, murid kita akan meneruskan. Itu jalan, jangan takut. Tapi anggaplah ini terakhir, sehingga kita berusaha sespesial mungkin setiap akhir, setiap hari. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menjaga kestabilan iman. Jadi seseorang tidak mungkin berani melanggar perintah Allah kalau imannya sedang naik, tidak mungkin. Ketika dia maksiat, bisa dipastikan imannya saat itu sedang turun, pasti. Maka jaga kestabilan iman. Jangan turun, minimal stabil. Kalau bisa naik, naik terus, naik terus. Bagaimana cara menjaga iman? Bagaimana cara menaikkan kadar keimanan kita? Banyak sekali, sangat banyak. Sangat banyak. Beberapa di antaranya, yang pertama, jaga penglihatan dan pendengaran. Iman itu tempatnya hati. Hati itu punya pintu dan jendela yang selalu terbuka. Apapun yang masuk, dia akan membekas di hati. Jendela hati adalah mata dan telinga. Mendengar apa yang kita dengar, dia akan tergores di hati kita. Itu akan mempengaruhi kualitas keimanan kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi. Ketika kita takjub dengan sesuatu, iman kita bisa berubah. Apalagi sesuatu tidak baik dipandang agama. Jaga mata, jaga telinga. Kemudian yang kedua, jangan dekat dengan sembarangan orang. Ciptakan lingkungan yang baik. Kenal boleh dengan siapapun. Boleh kenal dengan Yahudi, Nasrani, preman, kelas kakap sekalipun, silahkan. Tapi untuk dekat jangan.
Ya. Al-mar'u ala dini khalilih. Rasul bersabda, seseorang itu agamanya sesuai orang yang dia dekati. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian masing-masing tengok siapa orang dekat kalian, kata Rasul. Itulah kualitas agama kalian. Kemudian yang ketiga untuk mempertebal iman adalah dengan mentadabbur Al-Quran. Baca Al-Quran, renungi, yakini itu akan terjadi, itu pasti.